Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Didoy Prakoso, NRP 022105 dari Teknik Kimia. Untuk yang pertama, apakah itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah. Lalu, secara etimologis, dari bahasa Yunani, filsafat merupakan gabungan dari dua kata dasar, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah. Sehingga filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Kemudian, apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan para founding fathers yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara sesuai dengan sidang BPUPKI pertama yang merumuskan dasar negara oleh Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Ya, karena di sini kita mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi Pancasila menurut filsafat dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai genetivus objektif, di mana nilai-nilai Pancasila ini akan dipelajari lebih dalam. Apa aja sih landasan-landasan filosofi yang ada? Yang pasti sistem tersebut banyak berkembang dari filosofi filsafat yang ada di Barat. Nah, kemudian itu ada sebagai genetivus subjektivus, di mana si Pancasila ini digunakan sebagai alat untuk mengkritisi aliran-aliran filsafat yang berkembang. Karena mungkin zaman sekarang banyak aliran filsafat yang tidak sesuai dengan visi dan misi bangsa Indonesia, sehingga Pancasila bisa dijadikan senjata untuk melawan argumen-argumen para filsafat tersebut. Lalu Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Ialah harus memiliki landasan filosofis yang kuat serta mencakup 3 dimensi. Pertama, landasan ontologis, yaitu hakikat sila pada Pancasila sebagai dasar filosofis. Membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, disebut juga dengan istilah substansi. Sehingga landasan ontologis itu menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Kedua adalah landasan epistemologis. Istilah epistemologi ini sendiri terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Sehingga landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian diproses menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bernegara. Contoh, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa yang sudah mengenal secara turun-temurun untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang ketiga adalah landasan aksiologis. Itu landasan yang menitik beratkan nilai-nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Contohnya, sila kedua yaitu sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya pada slide sebelumnya. Pada slide ini berjudulkan esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat sila kemanusiaan seperti manusia monopluralis yang terdiri dari 3 monodualis, susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Yang ketiga, hakikat sila kesatuan seperti semangat kebangsaan dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, sila kerakyatan yang memiliki prinsip dasar musyawarah. Yang kelima, sila keadilan yang terwujud dalam 3 aspek, keadilan distributif, legal, dan komunikatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Jika Pancasila dijaga sebagai sistem filsafat, secara tidak langsung dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2. Nilai-nilai pada Pancasila merupakan cerminan atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. 3. Nilai-nilai pada Pancasila juga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menghadapi globalisasi. 4. Serta dapat menjadi way of thinking untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.
Perkenalkan, nama saya Hendrik Gianfranco, NRP 022079 dari Departemen Teknik Kimia. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kondisi karakter Pancasilais seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai di lingkungan saya sendiri. Ini terkait dengan studi kasus mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi kita bisa mengambil contoh simpel dari kejadian yang sekarang ini, pandemi COVID-19 ini. Kita bisa lihat dari beberapa daerah masih banyak yang menolak untuk pemakaman jenazah. Tetapi setelah kita telaah, itu adalah hanya oknum-oknum yang kurang mengerti bagaimana SOP dalam jenazah pemakaman. Jadi mereka takut, dan bukan berarti menurut saya sendiri bukan berarti mereka sebenarnya tidak menerima dengan mentah-mentah, tapi hanya mereka menerima dengan mentah-mentah karena mereka kurang tahu. Bukan berarti mereka sudah tahu dan mereka menolak itu secara mentah-mentah. Dan setelah diviralkan oleh banyak orang, mereka pun akhirnya minta maaf. Itu adalah menurut saya itu adalah salah satu contoh sudah terlihatnya Pancasilais itu di dalam diri masyarakat Indonesia. Dan juga karena kejadian itu, sekarang makin banyak masyarakat yang mau menerima, dan ada juga beberapa tokoh daerah yang memberikan tanah yang dimiliki untuk jadikan tempat pemakaman bagi jenazah COVID-19 ini. Jadi menurut saya, dan juga menurut saya juga banyak daerah yang sudah menerima, sudah mau dan rela, dan juga banyak juga dari masyarakat yang tidak masalah jika ada petugas medis ataupun pasien positif yang sedang isolasi mandiri, dan mereka malah membantu, memberikan makan, memberikan dukungan moral, dan bukan malah menjauhnya. Itu adalah bentuk-bentuk bahwa di masyarakat kita sendiri, masyarakat Indonesia, sudah banyak sekali, sudah jelas sekali pengembangan karakter Pancasilais mereka dalam hal jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai. Walaupun memang masih banyak oknum-oknum yang kita bisa tahu sangat masih mau memecahkan kedamaian kita di negara, tapi sejauh ini yang saya lihat adalah sudah banyak yang mau menjalani, sudah mau mengembangkan diri mereka secara tidak langsung, secara tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah mengembangkan diri mereka sebagai Pancasila. Itu menurut saya sangatlah baik, dan bahwa penerapan Pancasila, pengembangan Pancasila ini sudah sangat berjalan di Indonesia, di negara kita tercinta. Terima kasih.